Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah kisah yang luar biasa dan penuh keajaiban seorang pria yang diantar oleh jin menuju Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Apakah benar teman-teman? Ada jin baik hati yang membantu manusia menunaikan ibadah haji. Mari kita lihat bersama-sama dan kita tonton bersama-sama. Silahkan kalian dengarkan cerita ini supaya tidak gagal paham dan salah paham. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Abdullah, yang kerap disapa Dolah. Seorang pria yang tampak sederhana dengan semangat yang membara dalam dirinya. Hidupnya keras, bekerja sebagai petani di sawah yang kering. Namun, hatinya penuh dengan impian mulia. Beliau sangat ingin pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Setiap hari, beliau bekerja keras di bawah terik matahari, menggali tanah dan menanam sebuah padi. Keringat mengalir deras dari tubuhnya, namun di setiap tarikan nafasnya dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Meski banyak orang menganggap mimpinya terlalu tinggi untuk seorang petani miskin, yaitu Dolah tidak pernah menyerah. Di desa itu ada sebuah masjid kecil tempat Dolah sering mengaji. Beliau suaranya yang merdu dan bacaan Al-Qur'annya yang menggetarkan hati membuat para jamaah terkesan. Setiap malam setelah bekerja, beliau selalu menyempatkan diri untuk mengaji dan melantunkan doa dengan penuh harapan. Pada suatu hari ketika beliau sedang beristirahat di bawah pohon rindang di tepi sawah, datanglah sepupunya yang bernama Hasan dengan wajah ceria. Sepupunya berkata, "Kang Dolah, ada kabar baik. Juragan Zukair sedang mencari pembantu untuk membersihkan rumahnya. Kalau engkau mau, aku bisa membawa ke sana." Dolah mengerutkan dahi berpikir sejenak. "Tapi Hasan, bagaimana dengan sawahku? Siapa yang akan merawatnya?" Hasan tersenyum. "Jangan khawatir, Kang. Aku akan membantu merawat sawahmu ini. Dan ini kesempatan bagus untuk mengumpulkan uang lebih banyak supaya engkau bisa pergi haji." Setelah mempertimbangkan sejenak, beliau setuju dia pergi bersama Hasan ke rumah Juragan Zulkhoir, seorang saudagar kaya yang terkenal baik hati. Dan sesampainya di sana telah disambut dengan ramah dan segera mulai bekerja membersihkan rumah. Selain itu, kadang-kadang Dolah diminta mengajar mengaji Al-Quran pada anak-anak di sekitar rumah Juragan. Suara Dolah yang merdu dan ketulusan hatinya membuat anak-anak dan orang dewasa terpukau. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, beliau melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat, dia melantunkan doa yang selalu menjadi impiannya. "Ya Allah, kabulkanlah impian aku untuk bisa menunaikan ibadah haji. Meski aku miskin, aku yakin dengan kebesaranmu, sebuah hal yang mustahil bisa menjadi mungkin." Tanpa disadari, Juragan Zulkhoir mendengar doa Dolah tersebut. Dan keesokan harinya teman-teman, setelah sholat subuh, Juragan Zulkhoir memanggil Dolah ke ruang tamu. "Dolah, aku mendengar doamu tadi malam. Aku tahu betapa besar keinginanmu untuk menunaikan haji. Aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu." Dolah pun terkejut dan harap-harap cemas mendengar tawaran itu. "Apa yang ingin Anda tawarkan, Juragan?" Juragan Zulkhoir tersenyum lembut. "Aku akan membawamu ke Tanah Suci, tetapi ada 2 syarat yang harus kamu penuhi." "Apa itu, Juragan?" "Syarat yang pertama, kau tidak boleh memberitahu siapapun sebelum kita tiba di Masjidil Haram. Dan syarat yang kedua, kau harus menutup mata selama aku menggendongmu dan hanya boleh membuka mata setelah aku memberikan isyarat." Dolah yang awalnya terkejut sempat berpikir bahwa itu hanyalah candaan. "Juragan, Anda memang suka bercanda. Bagaimana mungkin hal itu bisa membawa kita ke Tanah Suci?" Namun wajah Zulkhoir tetap serius. "Aku tidak sedang bercanda, Dolah. Aku serius. Apakah engkau mau?" Dolah setelah melihat keseriusan Juragan akhirnya memutuskan untuk mempercayai dan menerima tawaran itu meski ia berpikir itu mustahil terjadi. "Baiklah Juragan,
Saya akan mematuhi semua syarat yang Anda berikan dan terima kasih banyak. Malam berikutnya teman-teman, setelah semua persiapan selesai, Juragan Zulkhair mengajak Dolah pergi. Dolah disuruh menaiki punggung juragan dan menutup matanya rapat-rapat. Dan pada saat itu teman-teman, ia merasakan angin sejuk yang aneh, seolah-olah mereka sedang melintas dunia yang berbeda. Jantung Dolah berdebar kencang antara takut dan penuh harap. Setelah beberapa, Juragan Zulkhair berkata lembut, "Bukalah matamu, Dolah." Dan Dolah membuka matanya perlahan, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat dirinya sudah berada di depan Ka'bah. Air mata kebahagiaan mengalir dari matanya, membasahi pipinya yang penuh harapan. Subhanallah, ini nyata. Guman dengan sambil berlutut, matanya tak bisa lepas dari keagungan Ka'bah. Dia sedang melakukan doa syukur, merasakan keajaiban yang baru saja terjadi padanya. Selama di tanah suci, Dolah menjalankan ibadah haji dengan khusyuk. Di tengah keramaian, dia bertemu dengan Haji Isa dan Haji Ismail, dua orang kaya raya dari desanya yang setiap tahun menunaikan ibadah haji. Mereka terkejut melihat Dolah di sana. "Dolah, bagaimanakah bisa engkau berada di sini?" tanya Haji Isa dengan heran. Dan Dolah tersenyum, "Ini semua karena pertolongan Allah, Pak Haji, yaitu Juragan Zulkhair yang membawaku ke sini." Kedua haji itu tersenyum dan mengangguk, berpikir mungkin saja Juragan Zulkhair yang membiayai Dolah untuk berangkat haji. Setelah menunaikan ibadah haji, Dolah kembali ke tanah air dengan cara yang sama. Juragan Zulkhair mengantarkan Dolah kembali ke desanya dan kemudian pamit untuk kembali ke rumahnya dengan alasan dan kerjaan yang harus diselesaikan. Sesampainya di rumah, Dolah bercerita tentang pengalamannya kepada keluarga dan penduduk kampung, tetapi tidak ada yang percaya. Sesungguhnya tidak masuk akal, kata seorang warga. Bagaimana mungkin Dolah yang miskin bisa naik haji? Dolah mencoba meyakinkan mereka, "Aku sungguh-sungguh, aku telah melihat Ka'bah dan berdoa di sana." Namun, hinaan terus berdatangan membuat Dolah merasa sedih dan terasing di desanya sendiri. Lalu, seminggu kemudian, pulanglah Haji Isa dan Haji Ismail. Dari tanah suci, mereka bercerita kepada warga tentang pertemuan mereka dengan Dolah di tanah suci. Mendengar pengakuan dari Haji Isa dan Haji Ismail, warga desa mulai percaya. Mereka segera meminta maaf kepada Dolah karena telah mencomohnya. Sebulan kemudian, Dolah merasa beliau harus mengunjungi Juragan Zulkhair untuk berterima kasih dan membawa oleh-oleh berupa hasil panen sawahnya. Dengan semangat, dia berjalan ke rumah juragan, namun sesampainya di sana, Dolah terkejut melihat rumah Juragan Zulkhair telah hilang tanpa jejak. Dia mencari ke sekeliling, bertanya kepada tetangga, tapi tidak ada yang mengenal Juragan Zulkhair. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Dolah memutuskan untuk mengunjungi gurunya, yaitu Kiai Ghazali, untuk meminta penjelasan. Setelah mendengarkan cerita Dolah, dengan seksama Kiai Ghazali tersenyum bijak. "Dolah, semua itu bisa terjadi dengan kehendak Allah. Mungkin Juragan Zulkhair bukanlah manusia biasa, bisa jadi dia adalah salah satu hamba Allah yang diberkahi kemampuan luar biasa, atau bahkan mungkin dia adalah makhluk gaib yang dikirim untuk membantumu. Yang penting, engkau sudah menunaikan ibadah haji dan merasakan keajaibannya. Bersyukurlah dan teruslah beribadah dengan ikhlas." Dolah mengangguk menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dia merasa kebahagiaan karena mimpinya telah terwujud. Dan semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.